Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari Bali dan Nusa Tenggara, Selamat yaitu pagi, Mbak. KP NTB. Jadi kita di sini melakukan safety talk lagi. Mungkin yang sebelumnya beberapa bulan sebelumnya ya, 2 bulan sebelumnya kita sudah melakukan safety talk lewat Zoom meeting. Di mana untuk safety talk pada hari ini seperti biasa dari kami HSE Pusat ingin melihat bagaimana rekan-rekan melakukan safety briefing yang mempersiapkan pekerjaan sebelum bekerja. Itu mungkin biar kita cepat juga dipersilakan kepada Mas Wadarman jika ingin disampaikan ke rekan-rekan mitra. Selamat pagi teman-teman, mohon di-mute dulu ya. Teman-teman PLNT bisa di-mute dulu, suaranya ini agak berisik. Oke. Nah, ini berhubung sudah lengkap semua, nanti teman-teman mulai briefing seperti biasa. Nanti dijelasin pekerjaannya apa, cuma kelengkapan K3-nya, terus nanti berdoa bisa. Nanti kita mulai dari Servo dulu ya. Soalnya lagi ada gangguan yang urgent dari Servo Retail. Bisa dipersiapkan kameranya. Dari Servo Retail bisa dimulai. Gimana Mas Tawang, belum siap? Kalau nggak biar tak geser dulu. Geser dulu aja Mas. Oke. Bisa kita ke ini dulu ya, ke GMT dulu. Oke teman-teman, GMT dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya di tempat kerja. 2. Lakukan deteksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada. 3. Lakukan identifikasi bahaya terhadap peserta kerja. 4. Lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. 5. Lakukan identifikasi bahaya terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Yang terakhir, 6. Kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi dan tentukan langkah untuk pengendalian. Itu makanya itu selanjutnya itu tentang APD atau K3. Tetap selalu gunakan helm, rompi, sepatu safety, dan jangan lupa untuk menggunakan sabuk saat mengendalikan listrik. Video hari ini dan bagaimana? Hari ini progres kemana, Mas? Hari ini progresnya itu ada di daerah Mataram. Ini ngerjain apa? Aktivasi? Aktivasi. Oke. Oh, tadi nggak minta sandi tadi? Nggak minta sandi. Nggak ada sandinya. Mas Tawang di-mute dulu. Ya, untuk mohon maaf Mas Wadarman mau nanya, ini dari PT GMT untuk pengawasnya dengan siapa Mas? Mas dari tim GMT? Nah, saya sendiri. Dengan siapa Mas? Saya sendiri dengan Indra. Dengan Indra. Oke. Hanya 2 orang ya emang ya untuk timnya ya? Tim itu ada lagi tapi lagi sakit. Ada 3 tapi lagi sakit. Berarti hanya 2 ya yang sekarang progres. Oke, ini IKR kan ya Mas ya? Retail ya? Oke. Ini sudah mau berangkat ke lokasi apa masih nunggu respon dari user Mas? Sudah mau berangkat ke lokasi.
Sedang berangkat ke lokasi. Oke, mungkin sedikit ya Mas dari saya. Tadi sudah dijelaskan juga tadi APD, terus penggunaan safety belt atau sabuk saat ketinggian, dan tadi disinggung juga mengenai identifikasi, mitigasi, dan lain-lainnya. Nah, mungkin di safety talk atau safety briefing ini nggak harus formal ya Mas ya. Tadi kayaknya untuk safety talk-nya formal sekali gitu dari bahasanya juga, tapi sudah bagus gitu dipersiapkan. Mungkin selanjutnya kalau misalkan rutinitas ya safety talk atau safety briefing ke tim, ini diskusi aja atau sharing gitu. Kalau misalkan menemukan temuan di hari kemarin, mungkin bisa didiskusikan, jangan sampai terulang lagi, dan bisa disolusikan gitu. Apa sih langkah untuk mencegah biar hal yang kemarin ini tidak terjadi lagi gitu. Dan bisa juga diamati nanti kira-kira apa bahaya yang terjadi saat di lokasi. Jadi lebih baik untuk safety briefing-nya ini dilakukan sebelum berangkat dan nanti setelah sampai ke lokasi. Sebelum berangkat dipersiapkan APD-nya, segala alat kerjanya, dan nanti setelah sampai ke lokasi di briefing, diamati dulu kira-kira potensi bahaya apa saja yang ada, dan nanti didiskusikan kira-kira langkah atau tindakan terbaik dalam mencegahnya itu seperti apa. Mungkin begitu Mas Indra. Makasih ya Mas. Ya, Oke, mungkin bisa kita next ke tim selanjutnya Mas. Teman-teman GMT bisa live ininya, Zoom-nya, bisa lanjut progresnya ya. Terima kasih teman-teman GMT. ya terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Nah, lanjut bisa PLNT, lanjut. Ayo Mas Cok, teman-teman PLNT. Masih di mute. Masih di mute. Masih di mute, Mas Cok. Masih di mute. Udah. Pada kesempatan kali ini kami melakukan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari tim rekan PLNT melakukan kegiatan briefing K3. Pada kesempatan kali ini kami melakukan briefing sebelum melakukan kegiatan aktivasi. Yang adapun kegiatan K3 kami untuk melengkapi equipment untuk persiapan K3 ialah harness, visor, tangga, tongkat, kacamata, helm K3, sepatu K3, sama sarung tangan. Pada kesempatan kali ini sebelum kami melakukan kegiatan turun ke lapangan, kami melakukan kegiatan mapping, yaitu memastikan lokasi user di mana, memastikan apakah ada user ada atau tidak, dan melakukan kegiatan perlengkapan yang di kantor, yaitu modem dan kabelnya. Pada kesempatan kali ini kami melakukan koordinasi dengan kantor dan untuk memastikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia. Adapun kegiatan hari ini kami untuk memastikan kegiatan hulu dan hilir, kami telah berkoordinasi dengan pihak kantor untuk memastikan kegiatan aktivasi pada hari Jumat 3 Oktober berjalan dengan lancar. Adapun rekan-rekan di sini telah lengkap, dan kebetulan ada rekan kami yang berhalangan masuk dikarenakan ada urusan keluarga yang mendadak. Ya, terima kasih dari kami DPRT. Sudah tepat, dipersilakan kembali kepada moderator. Jelaskan timnya, pengawasnya Mas, siapa namanya? Oh ya, untuk
pengawas lapangan dari PLNT ya, ini Saudara Cokor dan Indah Damaputra selaku pengawas lapangan. Dan tim untuk hari ini tim aktivasi dari PLNT terdiri dari 1, 2, 3 anggota. Tiga tim ready untuk melakukan kegiatan pemasangan aktivasi retail dari PLNT. Oke, terima kasih Mas. Siapa ini? Mas Menemui Akbar ya, apa Mas Cokorda? Akbar. Oke, Mas Akbar, terima kasih untuk safety talk-nya. Ini sudah dijelaskan secara detail tadi progres pekerjaannya, terus juga dari kelengkapan APD, kelengkapan tools kerjanya ya, dan tadi juga dijelaskan tentang usernya dan memastikan lokasinya. Oke, mungkin tambahan sedikit untuk safety talk-nya. Ini 3 tim ini nanti akan ke lokasi yang berbeda-beda ya Mas ya? Betul. Oke, ke lokasi mana aja Mas? Untuk melakukan ini kami akan melakukan kegiatan berbeda dan akan memprioritaskan kegiatan aktivasi yang terpending dikarenakan faktor-faktor lapangan ataupun faktor last mile. Adapun lokasinya ini Cakra, PLTD Taman, dan Sekabela. Tapi untuk progresnya nanti ini retail semua? Betul, aktivasi retail, sisi retail. Oke, untuk APD-nya ini sepertinya sudah lengkap semua ya, dipersiapkan ya sama terus kerjanya. Mungkin jangan lupa ya Mas ya, untuk safety con-nya ada? Apa? Safety con atau kerucut yang buat penanda jalan. Oh ya, saat ini kami telah melakukan koordinasi dengan kantor dan untuk saat ini sudah dalam masuk pengadaan. Dan saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak atasan dan memastikan konnya itu tersedia. Oke, mungkin itu nanti di follow up lagi ya Mas ya untuk ke kantor untuk penyediaan safety con-nya sudah ada atau belum? Karena kan masing-masing aktivasi retail biasanya satu timnya 2 orang ya. Betul. 2 orang. Ya, di mana 2 orang ini biasanya nanti yang satu naik ke tangga dan yang satu memegangi tangga. Nanti untuk safety con ini fungsinya jadi untuk sebagai pemberitahuan ke pengguna jalan ataupun pengguna kendaraan dari beberapa meter sebelumnya gitu ya, kalau misalkan ada pekerjaan di sana. Kan biasanya kalau 2 orang ini takutnya walaupun satu standby di bawah memegangi tangga, tetapi biasanya fokus ke pekerja yang sedang menaiki tiang gitu, tidak terlalu fokus ke jalanan dan sebagainya. Dan kalau misalkan pekerjaan nanti di pinggir jalan raya yang cukup ramai kendaraannya, nah itu kan berisiko ya, apalagi kalau misalkan tiangnya ini terlalu mepet dengan jalan. Mungkin nanti di follow up lagi aja ya Mas ya untuk safety con-nya, karena penting gitu untuk sebagai salah satu kelengkapan dari K3. Dan untuk tadi pengawas lapangannya ini Mas Cokorda ya? Betul. Mas Cokorda ini mengawasi ketiga tim ini apa masing-masing tim ada pengawasnya, Mas? Pengawas dari seluruh anggota. Keseluruhan anggota. Nah, mungkin minta tolong juga kepada Mas Cokorda sama-sama komunikatif ya antara Mas Cokorda dengan tim gitu. Kalau misalkan menemukan suatu resiko atau bahaya, nah ini kita harus cepat tanggap ya dalam memberikan solusi. Tuh, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan nanti ini ada yang nggak pakai seragam kerja, bisa dilengkapi dengan safety vest ya Mas ya, atau rompi K3. Siap. Oke. Ya, terima kasih Mas Akbar dan Mas Cokorda dan tim. Oke. Terima kasih rekan-rekan PLNT. Bisa lab ya. Bisa lanjut pekerjaannya. Oke, bisa lanjut dari Servo Retail. Kamu sudah selesai.
Sometimes later becomes never. Do it now. Terkadang kata nanti menjadi tak pernah, tapi lakukan sekarang. Sekian dari saya. Silakan kamu. Oke, Mas, lanjut, Mas. Undang aja acaranya di Raya di Mataram. Masih di mute, Mas Awang. Dah, ayo. Baik, kami dari Serpo Retail, Bu. Untuk Serpo Retail Alam, agenda hari ini penanganan gangguan retail di Praia dan Mataram. Kebetulan Serpo Retail ada 2 tim, per timnya 2 orang. Seperti biasa, sebelum melakukan pekerjaan, kami safety briefing, kemudian berdoa, kemudian memberikan arahan, antisipasi antara safety action dan unsafe action dan unsafe conduction untuk penanganan gangguan. Kita melobi atau menghubungi komunikasi dengan user terkait. Untuk kelengkapan ketiga, seperti biasa, helm, kemudian ada rompi dan tangga, kemudian ada body harness. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Khairul ya. Ini ada Ya. 2 tim ya Mas ya. Satu timnya 2 orang ya Mas. Untuk pengawasnya dengan siapa Mas? Untuk pengawas di lapangan dengan Mas Enal dan Emal. Mas ya, Oke, dan Mas siapa? Enal dan Habib. Enal dan Habib. Oke. Ini nanti untuk lokasinya di Mataram dan di mana Mas tadi? Di Praia Lombok Tengah. Oke. Ini dari Serpo Retail ya? Kalau Betul, Bu. Serpo Retail dari mitra mana Mas? Saya Alam. Cahaya. Oke, terima kasih Mas Khairul. Oke, Mas Khairul ini sebagai apa? Koordinatornya? Tim lapangan. Ini kebetulan pakai akunnya tim, Mbak. Oh, Bu. Oh gitu. Oh, oke. Ini dengan Mas siapa berarti? Oh, yang bicara ini dengan Awang. Pak Oke. Admin saya Alam. Oke. Ya, terima kasih Mas sudah bisa safety briefing. Jadi untuk safety briefing ini memang kita dari pengawasnya ya ke rekan tim ini tidak yang seperti saya bilang tadi tidak harus secara formal, melainkan hanya diskusi saja dan mungkin sharing-sharing ataupun ngobrol untuk menciptakan suatu awalan baru saat kita nanti bekerja. Jadi kita bisa menciptakan semangat sebenarnya dari safety briefing ini. Gitu. Jadi kita menyelaraskan komunikasi antar rekan dan kita menyamakan persepsi juga. Jadi dijelaskan juga progresnya agar kita tahu nanti sehari ini kita progres di mana aja dan apa aja. Jadi bisa dipersiapkan untuk APD-nya. Untuk seperti safety con-nya sudah disediakan juga Mas untuk safety con. Safety con saat ini belum ada, Bu. Oke, belum ada. Berarti bisa minta ke manajemen ya Mas ya untuk penyediaannya ya. Baik, kita follow up nanti, Bu. Iya, karena itu kan fasilitas untuk K3-nya, untuk kelengkapan dari safety sign K3-nya. Lalu juga untuk tangga, ini kan memakai tangga teleskopik ya Mas ya. Dan itu sepertinya belum dimodifikasi ya Mas ya untuk anak tangga paling atasnya. Oh iya, belum, Bu. Oke, nah itu bisa minta tolong juga dimodifikasi Mas, ditambahkan karet atau ban. Yang fungsinya apa? Fungsinya biar tidak licin saat nanti rekan-rekan ini menaiki tangga. Karena sebenarnya tidak ada standar untuk tangga ke tiang gitu ya. Karena biasanya tangga itu tumpuannya kan di kanan kiri. Itu apa namanya yang pinggir-pinggirnya, bukan di anak tangganya. Sedangkan kalau misalkan kita menyandarkan tangga ke tiang ini yang menjadi tumpuan jadi si anak tangganya. Dimana kalau misalkan nggak stabil saat menaiki tangga, ini bisa goyang gitu. Dan bisa licin kalau misalkan ke tiang besi ya Mas ya.
Jadi mohon ditambahkan karet atau ban di tangga paling atasnya ya Mas ya, anak tangga paling atasnya. Biar nggak licin. Baik Bu, kedepannya kami perbaiki itu tangganya. Siap. Lalu juga nanti minta tolong masih di tim ada pengawas lapangannya, ada pengawasnya sendiri kan ya tadi ya Mas sama Mas Habib. Nah ini minta tolong nanti saat sampai ke lokasi diamati dulu ya Mas ya, kira-kira potensi bahayanya apa saja. Karena kan mungkin belum berangkat ke lokasi ke user ya, jadi belum tahu apa saja sih bahayanya, mungkin nanti bisa dari tiangnya yang miring ataupun di bawah tiangnya ternyata ada saluran air, jadi nanti agak susah untuk mendirikan tangganya dan sebagainya. Jadi mungkin ada pengawas ketiganya Mas untuk servo retail. Ada Bu, dengan saya sendiri Bu. Oh, dengan Mas sendiri. Ya, nanti saling berkoordinasi aja ya Mas ya, ke rekan-rekan tim ya. Ya. Oke. Mungkin itu aja, dicek-cek kembali sebelum berangkat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan untuk tes pen juga selalu dibawa ya Mas ya, untuk mengecek tegangan dulu sebelum bekerja. Karena sebagian besar kecelakaan kerja untuk Icon dan PLN ini adalah tersengat listrik yang karena mungkin agak disepelekan juga ya, bisa ngecek pakai tangan gitu ya, ada tegangan atau tidak, padahal itu sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan nanti rekan-rekan ini naiknya ke tiang tegangan menengah. Tapi mungkin untuk retail biasanya ke tiang tegangan rendah ya Mas ya, cenderungnya ya. Ada yang menengah, ada yang rendah Bu. Oh, ada yang menengah juga. Nah, apalagi kalau tegangan menengah ini minta tolong dicek tegangan sekitar, mungkin emang jaraknya jauh ya antara yang rekan-rekan lakukan dengan tegangan menengah, tapi kan bisa jadi di sekitar tegangan menengah itu atau tegangan rendah itu biasanya ada, entah itu ada penerangan jalanan umum ataupun ada kabel-kabel ngandong ataupun kabel-kabel yang tidak beraturan di sekitarnya. Nah, itu yang perlu dicek dengan tes pen. Gitu Mas. Terima kasih Mas dan tim udah safety talk. Hati-hati di jalan. Ini nanti naik motor apa naik mobil Mas berangkat ke lokasi user? Retail motoran Bu. Retail motoran ya. Iya, hati-hati dipakai helmnya dan jangan ugal-ugalan saat nanti menyetir. Kalau misalkan belum sarapan terlebih dahulu, jangan sampai bekerja dengan perut kosong. Gitu ya Mas, terima kasih. Ya. Oke, Mas Wadarman ada lagi? Ada Mbak, satu lagi servo corporate-nya. Oke, teman-teman retail terima kasih ya. Bisa lanjut progres. Kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga. Dan anugerahkanlah bulan yang benar yang akan menyebabkan ringannya bagi kami dalam aktivitas di dunia ini. B2B. Untuk hari ini belum ada agenda, tapi setiap hari kita mencoba untuk membiasakan safety briefing dulu dan cek alat ataupun safety tool. Ataupun urutannya sama seperti tim retail, kita lakukan briefing, doa sebelum melakukan kegiatan, cek alat. Apabila ada informasi atau tiket gangguan masuk, kita berkoordinasi dengan user terkait ataupun dengan tiket untuk kepastian. Kadang ada tiket masuk, tapi itu cuma prank. Gitu Mas, ada ya beberapa case kayak gitu ya? Iya. Oke. Tiket sudah keluar, tapi begitu kita koordinasi, linknya sudah absen. Nah, ini satu timnya ada berapa orang Mas? Untuk timnya ada 6 orang. Ini dari mitra mana? Cahaya Alam, Bu. Oh, Cahaya Alam juga. Ini ya, tapi yang korporatnya ya. Ini corporate dan retail. Oke. Ini di Basecamp, Mas? Betul, di Basecamp. Di Basecamp daerah mana? Daerah Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Oke. Masih standby ya Mas ya, berarti ya nunggu tiket ya. Ya. Oke.
Mungkin untuk di satu tim ini yang menjadi pengawasnya dengan siapa? Dengan Mas Gunawan, Bu. Oke, Mas Gunawan. Oke, alhamdulillah sudah, walaupun standby tadi sudah di itu ya, emang sudah rutinitas dilakukan kelengkapan dari APD dan tus kerjanya ya Mas ya. Jadi iya kalau masih standby ini dipergunakan waktunya untuk memeriksa kembali alat-alat APD maupun alat-alat kerjanya. Biasanya takutnya kalau APD ini di safety belt ya, di sabuknya, takutnya talinya ini ada yang sudah mulai mau putus dan sebagainya, ataupun dari helmnya ada yang pernah jatuh helmnya dan pecah, ataupun dari safety shoes-nya. Nah, ini diperiksa kembali dan dipastikan bahwa alat-alat dan APD yang digunakan ini dalam keadaan yang layak untuk digunakan. Lalu dari alat kerja juga mungkin dites, diperiksa, diukur kembali, takutnya ada alat yang error dan sebagainya, mumpung masih belum berangkat dan standby, jadi bisa entah itu diperbaiki atau dilakukan maintenance ya. Lalu juga mungkin kalau untuk corporate berarti biasanya pakai dokumennya apa Mas? Pakai surat tugas aja atau ada JSA dan working permit-nya? Kalau untuk wilayah Gardu Indo kita pakai WP. Oke, iya itu sudah mandatori ya Mas ya? Ya, kalau sudah. kerja iya. Ya. Oke. Untuk rekan-rekan sudah ada vaksin ketiga atau booster, Mas? Sudah, Bu. Sudah ya? Mayoritas sudah, mayoritas. Oh, mayoritas sudah. Iya, karena untuk di daerah PLN, daerah sini, Jakarta dan sekitarnya, ini ketika memasuki atau bekerja di wilayah PLN sudah mewajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, jadi bisa kedetek gitu. Kalau misalkan belum vaksin ketiga, ini tidak diperbolehkan bekerja. Nah, mungkin ini bisa menjadi imbauan juga untuk rekan-rekan dilengkapi kalau memang belum vaksin ketiga. Gitu. Dan karena corporate berarti kan mayoritas di dalam gedung Mas ya biasanya ya? Atau di sekitaran wilayah PLN ya? Corporate ada di dalam gedung, ada yang di luar, Bu, di tiang. Ya, dan kalau tiang diperhatikan tadi kalau bisa tangga ya Mas ya, dimodifikasi juga, lalu dari safety belt-nya. Kalau di dalam gedung ini mohon diperhatikan ya Mas, antara jalur evakuasi dengan titik kumpul dan letak apar. Letak aparnya di mana. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal ataupun bencana alam yang tidak kita inginkan terjadi, rekan-rekan sudah tahu untuk keluarnya ini, jalur evakuasinya, dan titik kumpul amannya di mana, ataupun kalau misalkan suatu waktu ada yang diharapkan seperti kebakaran, ataupun ledakan dan sebagainya, percikan api, ini tahu rekan-rekan posisi apar ini ada di mana gitu. Jadi nggak bingung nyari-nyari dulu aparnya di mana, terus keluar gedungnya di mana. Gitu. Mungkin itu aja, Mas Awam. Terima kasih untuk rekan-rekan juga. Dimaksimalkan waktu standby-nya untuk mungkin sarapan dulu, beristirahat dulu, dipersiapkan APD-nya, terus kerjanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Biasanya masih ada saat kita lakukan safety patrol ini ketinggalan ataupun biasanya ganti mobil ya, karena ganti mobil terus lupa alat kerjanya atau APD-nya ketinggalan di mobil. Nah itu karena masih standby dipersiapkan dan dipastikan lagi semuanya sudah siap. Nah, Mas Awam dan tim, terima kasih juga Mas Gunawan juga sebagai pengawas K3-nya lebih diperhatikan lagi untuk rekan-rekan timnya. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih sekali lagi Mas Awam. Baik, Bu. Oke, Mas. Terima kasih Mas Awang dan Serpo Corporate. Oke. Hati-hati. Ada yang disampaikan dari Mas Wadarman sebagai penutup kita untuk agenda safety briefing ini, Mas? Tidak ada sih, Mbak. Nanti aja saya japri. Oke. Ya, Gitu. terima kasih, Mas, teman-teman. Terima kasih. Ya. Kita tutup ya. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga pekerjaan hari ini kita dilancarkan dan kita pulang dengan selamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.